Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau jelasin mengenai cara aku pengajuan PIRT sampai ke halal. Nah, pertama, kenapa aku mengajukan izin PIRT? Karena pertama, waktu itu aku sempet pengen endorse salah satu selebgram gitu kan. Ternyata dia tuh mewajibkan pelaku usahanya yang makanan ya harus bersertifikasi PIRT. Makanya kayak wah iya juga ya. Pas aku tanya kenapa sih kak harus ada izin PIRT-nya. Nah beliau bilang kalau itu bentuk dari tanggung jawabnya dia sebagai influencer yang mempromosikan makanan. Makanya dia mau makanan-makanan yang dipromosikan sama dia itu harus benar-benar legal gitu kan, ada PIRT-nya, ada BPOM-nya, terus ada halal sertifikatnya gitu. Jadi biar konsumen tuh merasa lebih aman ketika mengkonsumsi barang-barang atau makanan yang memang dia promosikan. Terus kedua juga karena brownies aku ini kan ke kafe-kafe ya. Jadi aku pikir kayak nilai plus aja gitu kalau misalnya aku sudah punya izin PIRT dan sertifikasi halal. Walaupun aku ini masih UKM tapi nggak ada salahnya gitu kan untuk mengajukan izin dan bisa jadi nilai tambah juga nih buat usaha aku. Nah, setelah itu akhirnya aku cari-cari tahu ya bagaimana sih cara mendaftarkan PIRT gitu kan. Karena menurut aku juga penting juga ya, walaupun kita UKM, kita tetap harus punya yang namanya legalitas dari Dinkes gitu kan. Untuk menjamin bahwa produk kita tuh benar-benar safe gitu kan untuk dimakan. Akhirnya aku dibukakan peluang, dibukakan jalan nih sama Allah. Ada yang ngajak aku ikut pelatihan gitu kan, pelatihan untuk mendaftarkan ke jenjang PIRT gitu kan. Tapi sebelum kita sebelum kita mengajukan diri ke PIRT, ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan. Aku jelasin ya. Yang pertama, sebelum kita bikin PIRT, kita harus punya yang namanya NIB alias nomor izin berusaha atau nomor induk berusaha. Gimana sih caranya dapetin NIB? Pertama, kita harus siapkan dokumen seperti KK, KTP, terus keterangan dari RT RW, lalu kita ke kelurahan membawa surat-surat tersebut dan kita minta SKB atau surat keterangan berusaha dari kelurahan tempat kita tinggal gitu kan. Kalau bisa sih yang sesuai dengan domisili KTP karena pengajuan PIRT itu harus sesuai dengan KTP. Atau kalau misalnya kalian KTP-nya beda dengan tempat tinggal, kalian harus punya keterangan bahwa kalian tuh tinggal di tempat tersebut gitu kan, walaupun KTP kalian tuh beda. Setelah itu, setelah dari kelurahan, kita bakal dapat SKB itu kan. Nah, itu bakal jadi modal kita untuk mendaftar NIB. Setiap PIRT itu harus mempunyai NIB. Dan setelah aku menjalani pelatihan gitu bersama Dinas Koperasi dan UKM, beliau berkata bahwa seluruh usaha walaupun UMKM terus pedagang kaki lima harus mempunyai NIB teman-teman. Jadi supaya data-data kita tuh terdaftar sebagai pelaku usaha di kota kita. Setelah kita punya NIB itu didaftarinnya di oss.go.id. Nanti cari tahu aja daftar NIB. Dulu itu aku dibantuin sama Dinsos. Jadi aku kurang begitu paham dan kurang begitu ingat cara mendaftarkan NIB. Yang jelas seluruh prosedur yang aku laluin itu gratis ya teman-teman ya. Nggak ada sama sekali melakukan pembayaran gitu. Setelah kita punya NIB, baru nih kita daftar di web oss.go.id. Sebenarnya saat daftar NIB itu pun kita daftarnya via web oss.go.id gitu kan. Nanti ketika kita sudah masuk lagi ke PIRT, kita bisa pertama kita bisa melakukan registrasi secara mandiri ya teman-teman pakai cara-cara yang aku kasih. Tapi bisa juga melalui pendaftaran via Dinas Koperasi karena bagi setiap pelaku usaha yang punya yang mengajukan izin PIRT itu harus melalui yang namanya PKP. PKP itu adalah pelatihan pangan gitu. Jadi kita tuh dikasih tahu dasar-dasar
standarisasi PIRT itu seperti apa. Kayak misalnya dapur kita itu harus ada standar secara PIRT teman-teman. Jadi kayak misalnya satu tempat produksi itu tidak boleh berdekatan atau berdepan-depanan dengan kamar mandi yang tidak ada pintunya. Itu tidak boleh. Terus kedua, standar pelaku usaha dapat izin PIRT itu lantai produksinya itu, lantai tempat produksi itu harus minimal dari semen, tidak boleh dari tanah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pabrik tahu atau pabrik keripik gitu kan, itu lantainya harus minimal tuh dipelur gitu loh teman-teman. Jadi tanah-tanah atau debu-debu itu tidak terbang gitu ke makanan. Terus habis itu atap atap itu tidak boleh terlalu banyak ornamen dan tidak boleh di tempat yang terbuka, misalnya kayak di garasi gitu kan. Di garasi itu kan di halaman rumah, misalnya di halaman rumah kan atapnya terbuka gitu kan, itu tidak boleh, harus minimal tuh kayak ada plafon atau kanopinya gitu teman-teman. Jadi diharapkan ketika kita memasak itu tidak ada apa namanya kotoran jatuh dari atap ataupun dari langit gitu teman-teman. Sekarang aku mau kasih kalian petunjuk bagaimana cara untuk login di aplikasi atau di website oss.go.id. Kalau menurut aku sih lebih enak kita langsung ke dinas koperasi aja teman-teman, karena kalau di dinas itu kita benar-benar dipandu sama orang dinasnya, terus kita dikasih pelatihan selama 2 hari atau 3 hari aku lupa untuk pelatihan PKP itu, dan nanti bakal dapat sertifikat seperti ini teman-teman. Nih, sertifikatnya seperti ini ya teman-teman ya. Dinas Kesehatan. Jadi tandanya kita sudah paham serba-serbinya atau standarisasi PIRT itu, kita bakal dapat sertifikat ini teman-teman, dan ini harus ikut pelatihannya selama 2 hari. Nah, kalau misalkan mau secara mandiri untuk daftar sebenarnya bisa, cuma memang untuk PIRT ini harus benar-benar ikut pelatihan PKP-nya itu teman-teman ya. Nah, caranya itu kita bisa buka website oss.go.id, lalu kita login teman-teman. Kalau misalnya kalian belum login, kalian langsung daftar aja di website tersebut. Setelah itu nanti di pojok titik kanan itu ada 3 titik, itu diklik, nanti ada PB UMKU, terus klik permohonan baru. Setelah itu klik tombol yang hijau. Setelah itu, ajukan perizinan berusaha UMKU, teman-teman. Pilih yang PIRT dalam kurung SPP IRT. Nah, setelah semuanya sudah terdaftar, kamu sudah login dan sudah mengajukan SPP IRT, kalian tinggal isi aja teman-teman datanya. Nah, yang waktu itu aku siapkan adalah pertama logo usaha kita, kedua adalah foto produk, ketiga adalah ingredients atau komposisi dari produk kita. Nah, keempat adalah label packaging atau label usaha kita. Jadi di label itu nanti ada logo, terus ada tulisannya tuh kayak ada komposisinya gitu, diurutkan dari komposisi yang paling banyak gramasinya. Misalnya di aku kan brownies ya. Di brownies itu kita paling banyak adalah terigu, terus terigu, coklat bubuk, telur, bla 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 gitu kan. Itu ditulis. Terus juga harus menyertakan KTP terdaftar. Terus habis itu nanti baru kita ajukan PIRT gitu teman-teman. Nah, enaknya kalau kita ikut pelatihan dari dinas itu, kita benar-benar dipandu teman-teman. Selain ada pelatihan serba-serbi apa namanya kemasan yang baik seperti apa, terus kayak tempat produksi yang baik itu seperti apa, itu juga kita benar-benar dipandu untuk mengajukan di website teman-teman. Dan menurut aku better kalian langsung aja ke dinas gitu kan, jadi biar udah dapat pelatihan terus dipandu juga. Jadi buat kalian-kalian yang kayak takut nanti bakal salah atau kurang apa segala macem, mending langsung daftar aja. Kalau aku Kota Bekasi itu kita ada di Wali Kota ya teman-teman, Wali Kota Bekasi di gedung yang paling tinggi itu di lantai 9. Bilang aja nanti mau izin mau ikut pelatihan PIRT gitu. Dan setiap dinas itu terbuka ya teman-teman, dan tidak ada pungutan biaya apapun. Nah, setelah kita masukin data-data berkas-berkas di website oss.go.id,
itu kita bakal ditinjau dulu teman-teman, kayak misalnya beneran gak nih foto produknya beneran punya kita gitu, apakah nyomot dari Google atau punya orang gitu. Pokoknya bener-bener di apa namanya ditinjau lah teman-teman, terus logo, label segala macam dipastikan itu bukan milik orang lain gitu. Tim dari dinas itu pasti bakal ngecek. Terus kedua adalah setelah itu kita bakal yang namanya ada visit tim dinas tuh ke pabrik kita, ke ruang produksi. Sebenarnya kalau karena ini kita PIRT ya teman-teman ya, izin usaha rumah tangga, kita nggak harus punya dapur tersendiri. Dapurnya masih sama, masih campur dengan dapur pribadi itu nggak apa-apa, dapur rumah gitu kan. Cuma dari dinas itu menyarankan untuk alat-alat dipisah, seperti misalnya aku masih di dapur yang sama, tapi untuk alat-alat aku masak dengan alat-alat aku bikin kue itu aku bedakan, dari mulai panci, sutil, sendok, terus talenan itu aku pisahkan dan ada mejanya tersendiri. Jadi di PIRT ini tidak terlalu saklek ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya apa namanya dapurnya kurang standar PIRT, nanti sama tim dinas tuh bakal dikoreksi kurangnya di mana, terus ada perbaikan, misalnya perbaikannya, oh ini apa namanya atapnya kurang kurang bagus nih gitu kan, harusnya atapnya dibersihin, atau misalnya yang atapnya banyak lampu-lampu atau banyak ukiran-ukiran itu harus dilapisin misalnya pakai plafon, atau misalnya tempat produksi berdekatan banget nih sama yang namanya kamar mandi gitu kan, depan-depanan gitu kan. Nah paling nanti dari dinasnya itu menyarankan untuk tempat produksi dengan kamar mandi itu dipisah atau disekat menggunakan kain atau pintu teman-teman. Jadi nggak yang harus ngerubah total tempat produksi gitu kan. Yang penting tidak ada cemaran-cemaran yang bisa terjadi ketika itu berlangsung, ketika kalian produksi gitu kan. Nah, nggak lama dari itu, nomor PIRT aku itu sudah muncul teman-teman. Nanti aku tulis di sini ya, nomor PIRT-nya. Biasanya PIRT itu nomornya sesuai dengan kode daerah yang kalian ajuin. Misal kalau aku di Bekasi, itu ada kodenya tersendiri teman-teman. Dan apa namanya, kalau untuk makanan yang frozen food itu tidak bisa PIRT teman-teman ya, tapi dia harus mengajukan yang namanya BPOM. Jadi untuk makanan kering, untuk makanan kue-kuehan segala macam bisa. Dan aku mau kasih tahu juga kalau untuk makanan atau kue basah seperti lemper, seperti bolu-bolu basah yang kurang dari 7 hari itu tidak bisa PIRT ya teman-teman. Jadi untuk makanan yang lebih dari 7 hari itu bisa PIRT. Kalau yang kurang dari 7 hari, maka kue-kue basah itu biasanya dinas mengajukan untuk kita melakukan pengajuan untuk BPOM. Nah, setelah nomornya itu keluar, kita bisa pakai kok teman-teman, bisa ditaruh di Instagram. Kalau kita mau cetak kemasan pun kita bisa tulis gitu kan, demen nyemil bawahnya PIRT nomor sekian sekian sekian. Kenapa harus dilampirkan? Supaya customer kita tuh bisa lebih trust gitu loh teman-teman. Apalagi untuk aku yang kue-kueku tuh B2B ke kafe-kafe gitu kan. Jadi aku punya nilai tambah bahwa kue-kue ini sudah sesuai standar dari Dinas Kesehatan. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah PIRT ku keluar, nggak lama setelah itu aku langsung pengajuan halal nih teman-teman. Nah sekarang halal itu tidak di bawah MUI, tapi di bawah Kemenak atau Kementerian Agama. Jadi kalau dulu tuh kan logonya halal Indonesia tuh hijau, terus ada tulisannya halal MUI gitu kan. Kalau sekarang kan lebih ke ungu, karena apa namanya nggak sekedar ganti logo, tapi karena memang posisi pertanggungjawabannya tuh pindah ke Kementerian Agama.